ini agak melenceng sedikit ya kalau kita ngomongin 3 hal ini. Iya. Sebenarnya ujung-ujungnya 3 hal ini jangan dicari di deket-deket. Itu yang kadang-kadang jadi sebagian seninya. Jadi kalian gak akan pernah bisa nemuin 3 orang ini atau 3 kualifikasi ini ada di dekat kalian. Biasanya nggak ada. Iya, sama kayak jodoh. Jauh teman TK. Jauh tetangga rumah. Jodoh tuh ya. Iya, ambil kamu search sambil koko ngobrol. Napoleon Bonaparte. Dia menceraikan istrinya hanya karena istrinya tuh nggak punya anak. Lanjutannya dia berperang habis-habisan, ujung-ujungnya kalah juga. Padahal sudah cerai sama istrinya, tetap masih perang, pengen ini, pengen itu, tapi ya kalah juga ujung-ujungnya. Tapi bayangin gak sih kalau dia mempertahankan istrinya, tidak mengganggu egonya, diem dulu, kalaupun raja harus punya istri dan gak boleh berantem lagi atau gak boleh mimpin pasukan, ya udah mundur aja gitu, biarin orang lain. Tapi kekuasaan bikin dia jadi gelap mata. Oke. Dan sepakatnya bahwa banyak hal itu kejadian di kita yang kita gak tahu. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita bakalan ngebahas satu hal yang menurut kita penting, tapi lewat pikiran Si Boy. Jadi topiknya bakalan diceritain sama Michael George. Halo. Ya, halo Ko Boy. Jadi kita bakalan bahas itu, gimana sih kita nelaah sebuah statement atau sebuah quotes yang menurut kita oke gak ya, atau work gak ya di kita, jadi gak diterima mentah-mentah. Hari ini apa yang mau dibahas, Ko? Petuah bisnis nih, Ko. Oke, Aku udah nulis beberapa ya, Ko. Oke. Nah, ini kita ngomongin partneran, Ko. Oke. Kalau di dalam suatu bisnis yang mau besar, kita butuh 3 orang. Oke. Ini aku ngambil dari bukunya Still Like an Artist juga. Oke. Yang pertama itu ada orang entrepreneur atau orang jualannya, orang salesnya. Yang kedua ada orang manager atau urus operasional. Ya. Dan yang ketiga itu ada artis yang ngurusin produknya sendiri, kok. I see. Orang R&D-nya ya. Oke. Itu hitungannya statement kali ya? Apa quotes hitungannya? Statement kali ya, petuah bisnis. Petuah ya. Secara teknis kan kalau misalnya kita balikin kenapa orang berkolaborasi, umumnya kan mengisi kekosongan. Ada yang nggak bisa diisi orang. Betul. Gitu. Jarang banget misalnya beberapa teman-teman dari sales Toyota atau sales Hyundai atau apa ya, atau chef, sesama chef itu bertiga terus bikin sesuatu tuh jarang biasanya. Umumnya gitu. Jadi secara teknis atau secara pilarnya benar bahwa yang satu memang harus entrepreneur banget bisa jualan, yang satu operasional banget buat beberes, yang satu lagi produk banget buat bikin produknya. Oke. 0 sampai 100 ya 100. Tapi apakah kita bisa nemuin orang itu ya itulah kayak jodoh sama pasangan. Seninya di situ lah ya. Iya, seninya di situ karena jodohnya kan di tangan Tuhan. Jadi pertemuan kita sama orang lain pun kita nggak ada yang bisa ekspektasi, dan umumnya jarang banget kita kerja bareng sama circle yang pernah kita buat. Sorry, nggak tahu. Maksudnya gimana tuh, kok? Kerjasama sama circle yang bakal kita buat. Yang pernah kita buat. Contoh teman SMA buat jadi teman bisnis itu jarang banget. Teman kuliah, paman, itu jarang banget. Hampir nggak ada. Kok bisa gitu, kok? Karena kita satu frekuensi kali mungkin ya. Bentar, ini di-cut dulu ya. Sampai satu frekuensi. Oke, lanjut di sini ya. Karena satu frekuensi kalau pertanyaan kamu, bukan masalah satu frekuensi sih. Intinya umumnya orang berhasil atau kita bisa menghargai orang lain karena ketika kita nggak deket. Oke. Kamu punya teman SD. Dulu sampai kelas 2 tuh berak di celana. Tapi dia bagus banget bikin produknya. Misal dia bikin kopi deh, kamu mau bisnis kopi, apakah kamu bakal ngambil dia? Walaupun itu agak personal, tapi umumnya orang akan mengkaitkan, ya Allah dia bercelana orangnya dulu, begitu, betul ya. Atau apa. Jadi ada subjektivitas yang tidak objektif, karena kan sebenarnya nilai orang tuh dari objektivitinya dulu gitu loh, bukan dari subjektivitasnya. Dan umumnya ketika orang kerja bareng itu dipertemukan dengan tidak sengaja, bukan by design. Atau kita memang keep on searching, tapi yang dipastikan kalau buat saya yang kita lihat influencer lah. Atau apalah, kalau misal saat syuting ini podcast itu lagi di record, agak lain itu kan nggak ada yang kenal satu sama lain. Agak lain podcast, agak lain film apa segala macam ya, semuanya nggak ada yang kenal. Baik Ernestnya ke Borisnya, Boris ke Benenya, segala macam itu semuanya nggak ada yang kenal gitu loh. Umumnya nggak ada yang adik kakak bawa apa segala, nggak ada. Kecuali kerja suami istri seperti Ernest dan Chimera mungkin ya. Tapi di posisi-posisi lainnya seperti
Ada nggak saudaranya di dalam? Belum tentu. Belum tentu. Anggaplah ada kayak Bang Pras Teguh sama adiknya, kan adiknya yang di carry gitu loh buat beberes. Bukan dia berkolaborasi dan jadi sukses berdua, enggak. Dia ditarik lah istilahnya. Betul. Jadi kalau misalnya ini agak melenceng sedikit ya kalau kita ngomongin 3 hal ini. Iya. Sebenarnya ujung-ujungnya 3 hal ini jangan dicari di deket-deket. Itu yang kadang-kadang jadi sebagian seninya. Jadi kalian nggak akan pernah bisa nemuin 3 orang ini atau 3 kualifikasi ini ada di dekat kalian. Biasanya nggak ada. Iya, sama kayak jodoh. Jauh teman TK. Jauh tetangga rumah. Jodoh tuh ya. Iya, sama maksudnya itu sama rumah juga begitu atau ya sebuah seni untuk bertemu gitu loh. Ada jalan Tuhan atau jalan yang di atas yang kita nggak bisa prediksi gitu loh. Makanya kan ada beberapa orang membuat karena ini sulit diprediksi, dia membuat setiap apa yang dikerjain itu jadi berharga. Karena susah. Jadi contoh, kita buat berusaha sekali dengan podcast ini, kita buat sebaik mungkin. Entah one day siapa yang denger atau apa, suka dengan hal ini, kan kita juga nggak tahu. Karena bertemu dengan orang lain tuh sesusah itu. Jadi kita nggak bisa interaksi. Wah ini nih calon partner gue, nggak bisa. Nggak semudah itu gitu loh. Dan umumnya pun yang berkembang bukan karena itu, kecuali bisnis keluarga ya. Ya beda cerita. Beda cerita ya. Itu kan sudah diturunkan, sudah disiapin anak-anaknya. Itu mau nggak mau dan emang itu udah ada progresnya, sudah ada fak-faknya. Fak-fak itu apa ya? Kok jadi kasar ya? Sudah ada divisi-divisinya sendiri untuk dia ngisi role-nya. Udah disiapkan sama orang tuanya. Beda kalau kalian bootstrap tuh jarang banget sama saudara biasanya. Pandawa aja kayaknya bukan saudara semua tuh. Pandawa Group. Gitu. Jadi 3 role itu memang benar ada. Tapi kalau kalian mau cari itu bukan di sisi sekeliling kalian. Makanya ketika kalian punya pekerjaan, kerjakanlah dengan baik. Kita nggak ada yang tahu kita akan berpartner dengan siapa. Dan orang pasti akan menilai kualitas kita secara objektif sekali, bukan subjektif sekali. Oke. Gitu. Lanjut. Jadi tapi orang 3 ini benar kok ya. Orang sales, orang operasional sama orang produk. Bener. Yang salah adalah, bukan yang salah sih. Yang kalian nggak tahu adalah itu bukan orang dekat aja. Mungkin menurut saya ke arah sana. Intinya itulah ya yang biasanya terjadi. Yang gitu terjadi, oh iya berarti gue harus cari orang yang hebat nih marketingnya di deket gue. Nggak gitu cara mainnya. Kalau orang deket itu tadi lagi kok ya. Bisa jadi nggak jadi enak aja pokoknya. Subjektif jadinya nggak fair lah, nggak seru gitu loh. Oke. Kita akan next quotes ya kalau loncat. Ya. Ini aku kutip dari bukunya Think and Grow Rich. Oke. Karya Napoleon Hill. Ini agak melenceng dikit sih, tapi nggak apa-apa. Siapa yang Anda agungkan dan impikan akan menembus bawah sadar. Berhati-hatilah dengan role model bisnis. Keren, menarik. Jadi kalau role modelnya salah ya kita bisa ikutan. Bisa jadi. Ya. Pokoknya tembus lah nih dia bilang. Siapa yang Anda agungkan dan impikan. Iya. Kan sebenarnya kan kita dari kecil kita punya poster di kamar nggak sih? Punya kau? Iya kan? Naruto. Iya, saya juga gitu. Saya Kenshin. Samurai X. Iya, Samurai X. Samurai X ini ya. Satu dong codetnya, nggak dua-duanya. Ini kebanyakan codetnya. Nah di posisi-posisi itu saya nggak bisa relate dan nggak bisa jawab. Karena nggak punya orang yang secara spesifik bisa bukan diimani atau diamini ya, tapi nggak bisa dibadanin gitu loh dia seperti ini. Karena saya terlalu kritis untuk bilang dia tuh memang hebat dan baik-baik saja. Yang ngerti lagi kok. Gini, nah, buat teman-teman yang nonton Napoleon Bonaparte deh. Oke. Kayak jarang sih Napoleon Bonaparte. Sasuke dah. Napoleon Bonaparte deh. Napoleon Bonaparte adalah seorang jenderal pada saat kekaisaran apa gitu, dia jenderal terbaik. Saya nonton filmnya tapi nggak baca bukunya. Tapi anggaplah saya secara fakta ada yang salah. Saya hanya mengutip bahwa dia memang hebat sekali. Buat menaklukkan siapapun yang ngelawan. Tapi dia nggak hebat naklukin egonya. Jadi terus? Dia coba ambil kamu search sambil koko ngobrol. Napoleon Bonaparte. Dia menceraikan istrinya hanya karena istrinya tuh nggak punya anak. Lanjutannya dia berperang habis-habisan, ujung-ujungnya kalah juga. Padahal sudah cerai sama istrinya, tetap masih perang, pengen ini, pengen itu, tapi ya kalah juga ujung-ujungnya.
Tapi bayangin gak sih kalau dia mempertahankan istrinya, tidak mengganggu egonya, diem dulu. Kalaupun raja harus punya istri dan nggak boleh berantem lagi atau nggak boleh mimpin pasukan, ya udah mundur aja gitu, biarin orang lain. Tapi kekuasaan bikin dia jadi gelap mata. Oke. Dan sepakatnya bahwa banyak hal itu kejadian di kita yang kita nggak tahu. Hitungannya. Jadi kita nggak bisa mengimani orang dengan semua hal baiknya gitu loh. Saya percaya ada hal buruk yang kita nggak bisa tahu. Oke. Kalau misalnya si Napoleon ini kok. Iya, itu lumayan kisah besar sih. Saya juga baru tahu kalau misalnya dia segitunya gitu loh. Jadi kalau kita beneran ikutin, siapa tahu egonya nyangkut juga sebagai ini kita. Iya, gitu, ya kan kita bilang kan dibadanin gitu loh. Nah, saya nggak sepakat itu sepenuhnya. Kalau dibilang 0 sampai 100 mungkin relasi saya ke statement itu di bawah 5%. Karena saya nggak punya role model tertentu. Gitu. Kalau misal kalian tanya, oh Napoleon Bonaparte kejauhan, nih saya baru kepikiran kan dulu tuh ada acara bertahun-tahun namanya Maria Teguh The Silver Way. Oke. Maria Teguh The Silver Way. Iya. Dan apa kenyataannya? Maria Teguh ya. Maria Teguh. Iya. Kan ada kan Maria Teguh The Silver Way. Ada di salah satu televisi di Skotlandia ya kayaknya ini. Ya, dan ujung-ujungnya nggak ada hasilnya. Orang yang kita lulukan setiap saat kita nonton, gila bijak banget, wah luar biasa seperti ini. Kasus menimpa dia, ternyata ada urusan masalah anak lah, istri pertama lah, inilah itulah yang ternyata nggak segitu indahnya hidupnya dia juga. Dan semua orang punya strugglingnya masing-masing. Bayangin nggak kalau kalian mengimani bahwa dia adalah orang terbaik untuk kita ituin, untuk kita cerminkan lah. Malah jadi kayak nabi gitu mungkin. Iya, tapi kan beda. Nabi kan pakai trust ya. Kalau ini kan pakai logical thinking gitu loh. Ya si Maria The Silver Way juga selalu ngomongnya luar biasa sekali gitu loh. Secara casingnya, secara kita nontonnya, bertahun-tahun kok kita dicekokin hal itu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya hal itu, saya rasa saya nggak relate. Gimana caranya kalian punya panutan atau punya orang yang bisa kalian imani atau bukan imani ya, dijadiin cerminan gitu, diagungkan. Saya nggak punya itu. Saya nggak bisa kasih referensi apapun karena ya saya percaya di balik orang yang amat sangat hebat yang kalian lihat sekeliling kalian, mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kalian sedikit pun. Mereka yang ada di titik yang itu, mereka sudah capek segala macam, nggak punya waktu untuk keluarga lah. Anggaplah punya waktu untuk keluarga, ada hal yang nggak bisa beresin lah, inilah itulah, banyak hal yang kalian nggak tahu sebenarnya. Mungkin kalau disederhanain apa yang kita lihat sama yang mereka aslinya terjadi beda gitu. Makanya kita nggak bisa ngomong kita mau mengagungkan dia atau apa gitu kan. Beberapa orang mengagungkan bapak proklamator, Bapak Insinyur Soekarno. Ini deh kok Andrew Tate. Ya Andrew Tate juga bagian itu juga. Tapi secara statement oke yang baiknya. Ya di luar dari itu jangan. Gitu doang. Oke. Lanjut. Ini menit 11 kita tambah 1 quotes lagi ya kok ya. Ya, cepat. Ini sama sih bukunya dari buku Think and Grow Rich kok. Oke. Temukan biaya keberhasilan dan bersiaplah membayarnya. Gimana tuh? Temukanlah biaya keberhasilan dan bersiaplah membayarnya. Oke. Kalau misalnya didefinisin singkat, direfleksiin ke kehidupan saya yang belum lama ini. Saya tahun 93. Kurang lebih 31. Harga dari sebuah perjuangan atau harga dari sebuah keberhasilan itu adalah berapa jumlah tangisan yang kita pernah keluarin ternyata. Bayarannya itu. Ya kita nggak ada yang tahu lah berapa sering kita nangis terhadap kondisi itu, seberapa susah kita ada tanpa ada orang yang nolong ya. Bukan kita minta tolong tapi lebih baik ya kan kita diem gitu loh. Berapa kali kalau misalnya teman-teman yang masih naik motor, di motor hujan-hujan suka teriak, wah anjing lah semuanya gitu. Buat ngeekspresiin seberapa tidak adilnya dunia ini. Menurut saya hal yang paling bisa dibayar ya dengan kesedihan kita. Karena itu jadi modal dan apinya gede banget. Dan bertanyalah kepada diri Anda kalau kalian tuh tidak pernah bersedih, tidak pernah punya perasaan itu kalian ada sesuatu yang something wrong menurut saya. Dia nggak bayar biayanya berarti kok buat kesuksesan. Berarti ada hal yang belum ditukar. Maksudnya apa tuh tukar? Tukar itu dalam arti gini,
kita nggak ngomongin orang yang punya privilege dulu ya. Anak yang sudah dilahirkan dengan punya privilege otomatis nggak ada tangisan itu. Kalau orang biasa yang kita masih gaji UMR, makan sekeluarga kadang-kadang, kalau zaman saya dulu saya harus nungguin omset toko hari ini buat makan besok hitungannya. Di posisi itu kan kalau sudah di posisi itu kalian tidak bersedih, itu tuh aneh kalian. Karena kesedihan kalian yang akan memicu kalian untuk mencari uang lebih. Kesedihan kita. Berapa lama kita untuk pulang kerja, pergi berangkat, hujan-hujanan, kecipratan, tidur malam, abis dikerokin paginya bangun, diomelin sama bos atau apa. Itu kan kesedihan yang dirasain gitu loh. Kalau misalnya ditanya, wah terus apa sarannya kalau kita terima kesedihan itu? Dalami kesedihannya. Jangan dibiarin pergi atau jadiin healing ya. Saya bukan orang yang sepakat untuk itu. Observasi mana sih sedihnya? Oh apa sih sedihnya? Dulu kesedihan saya terbesar adalah saya gak punya mobil. Sedih banget. Sedih banget, beneran sedih banget. Saya dalamin observasi itu, finalnya tuh SMA lah kayaknya. Saya sampai bisa bilang di episode beberapa sebelumnya, saya bisa cerita bahwa saya pengen banget beli mobil sampai saya bisa turunin. Saya pengen beli pertama kali itu mobil Chery QQ yang bentuknya lucu itu. Itu harganya di angka berapa ya Chery QQ tuh ya? 40 apa 60 ya? Juta. Naik lagi kalau punya uang lagi dikit-dikit Grand Navega lah. Grand Navega tuh 70 sampai 80 juta. Saya sampai observasi segitunya. Yang penting gak kehujanan, karena kehujanan itu painful sekali buat saya. Udah capek kehujanan. Wah itu luar biasa. Dan selin banget lah istilahnya. Sedih. Di observasi sedihnya solid, pengen banget keluar dari sana ya akhirnya gak tercapai gitu loh. Apapun caranya ya. Gitu doang. Tapi kalau kalian di posisi itu, di posisi yang menurut kalian itu gak oke, tapi kalian tidak bersedih, bantu jauhi dunia luar, balik lagi sadarnya ke badan, observasi kesedihannya, validasi, dan ya cobalah keluar dari situ. Oke. Udah terjawab ya semuanya kok ya. Udah ya. Kita secara singkat dulu nih kok berarti ya. Oke. Tadi yang pertama ada 3 pendiri bisnis ya. Ada orang sales, operasional, sama ngurusin produk. Itunya betul, tapi jangan lupa yang paling susah bukan terhadap role-nya, tapi yang paling susah menemukan orang yang tepat, dan orang itu tidak ada sama sekali di sekeliling kalian atau di tempat yang pernah kalian jajaki. Di komunitas lah, di apalah, biasanya tuh semua orang luar yang bisa menghargai kita. Lanjut. Oke, yang kedua tadi ada siapa yang Anda agungkan dan impikan akan menembus bawah sadar. Ya, nah berhentilah dengan role model. Yes. Berhati-hatilah dengan role model, betul. Nah, saya nggak punya preferensi itu gimana caranya kalian punya role model. Tapi anggaplah kalian mencari role model atau kalian mendengarkan ini, kalian mendengarkan orang lain, ambil positifnya, jadiin bahan bakar untuk kesedihan kalian. Berusahalah keluar dari kesedihan kalian dan jadi diri sendiri gitu loh. Karena setiap pribadi adalah pribadi yang unik. Even anak kembar pun punya tingkat emosional yang berbeda. Ya nggak bisa gitu loh. Next. Yang ketiga, temukan biaya keberhasilan dan bersiaplah membayar. Setuju tuh kok? Itu setuju. Tapi biaya yang paling besar adalah ya kesedihan sih menurut saya. Kesedihan dan air mata itu biaya paling mahal. Ya karena sama. Biaya paling mahal ya. Sama buang duit apa segala macam kan rasanya kita mau nangit. Bukan nangis lagi, nangit pakai di pojokan. Pengen nangis di pojokan karena sesedih itu gitu loh. Mungkin nggak kita ngeramalin berapa kali nangis dulu nih sampai tercapai? Enggak ya? Enggak. Kayaknya sih enggak ya, karena nggak ada orang bisa itu. Kalau kata orang ada umumnya 8 kali usaha yang gagal, umumnya 9 sampai lanjutannya tuh lebih oke. Tapi apakah 8 ini nangis? Belum tentu juga. Tapi ya itulah. Oke dah. Itu aja sih episode kali ini. Thank you banyak yang udah nonton. Maaf untuk disruption atau gangguan masalah tadi. Thank you yang udah nonton. Semoga episode ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa comment, like, and subscribe video ini jika terbantu. Semoga episode selanjutnya bisa lebih menarik buat kalian. Kami undur diri. Bye-bye. See you. Thank you. Thank you.